Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi dengan Setting Channel. Kesempatan malam ini saya kedatangan motor yaitu Beat ESP, bisa dibilang Beat Eco ya. Jadi untuk permasalahannya motor ini tidak mau hidup. Jadi untuk kelistrikan mati, kemudian diselap pun dia tidak mau hidup. Nah, sekarang kita tes dulu. Kita kontakin di sini. Setelah kontak on, lampu-lampu di speedometer, lampu mil ya, dia tidak menyala semua. Oke, sekarang saya akan tes, saya akan sela untuk motornya, apakah motor ini hidup. Kontak sudah on. Sekarang saya akan hidupkan. Tetap ya, untuk motor ini tidak mau hidup. Kita matikan. Oke ya teman-teman, sebelum lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe di channel ini, ayo subscribe, like, share, tekan tombol lonceng. Duduk sini. Oke teman-teman, jadi pertama-tama apa yang harus kita cek? Kita cek di bagian akinya dulu. Kita gunakan tes pen DC. Di sini untuk tes pen DC tersambung. Jadi bila pengen yakin, kita gunakan multimeter. Apakah untuk arus, maksudnya berapa volt untuk akinya. Di sini untuk aki ya teman-teman, 13 ya, 13 lebih, artinya untuk baterai ini atau aki ini dia normal. Kemudian kita jepitkan lagi untuk tes pen DC. Untuk tes pen DC, jadi kontak kita off kan, kemudian kita cek ya dengan tes pen DC dijepitkan ke masa aki. Kita cek di bagian sebelah kiri di sikring ya, teman-teman perhatikan di sebelah kiri untuk sikring 25 ampere, kemudian yang 5 ampere dia tersambung semua. Jadi untuk sikring di bagian sebelah kiri ya teman-teman, jadi untuk 25 ampere dia yang dari aki tersambung ke relay kaki 5 juga. Untuk yang 5 ampere yang di sini ya teman-teman, yang di bagian baris kiri yang tengah dia ECU ya, dia menuju ke ECU. Kemudian untuk yang sikring 5 ampere yang satu lagi ini ya, yang ketiga itu backup ya. Nah sekarang kita kontakin on ya, kita kontakin untuk kuncinya, kita kontak on. Nah kemudian kita cek di bagian sikring yang sebelah kanan, di sini harus menyala. Di samping menyala, untuk relay dia harus bunyi tok, dia harus berbunyi ya. Biasanya bunyi tek bila mana kunci kontak on. Akan tapi di sini saya coba lagi untuk kontak on, dia tidak terdengar ya untuk bunyi relay pada waktu kontak on. Artinya untuk sikring juga dia tidak tersambung. Bila mana relay dia pada waktu kontak on dia berbunyi, pasti dia tersambung ke sikring yang bagian kanan ya teman-teman. Jadi untuk sikring yang bagian kanan ini, yang atas harusnya kan 10 ampere semua nih. Ini berhubung ini 15 ampere sudah gantian, tidak masalah. Di sini yang sikring bagian atas ini biasanya menuju ke injektor, ke kuil dan full pump. Kemudian yang untuk yang 10 ampere yang di sini di kedua baris kanan
dia ke lampu. Kemudian untuk yang di paling bawah ya Pak, itu biasanya ke klakson, ke speedometer ya, yang di sini nih, seperti itu. Kemudian apalagi yang harus kita cek? Jadi untuk memastikannya, saya akan cek dulu di bagian yang menuju relay, yaitu arus yang menuju relay yang warna hitam dari kunci kontak ya, dari kunci kontak. Nah, di sini untuk kunci kontak ya teman-teman, untuk pembungkusnya sudah saya buka. Kita cabut saja, kita matikan dulu onnya, kunci kontaknya di sini kita cabut. Nah, sebelum kunci kontak on, jadi warna merah ini jalur dari ECU itu harus ada arus ya. Jadi harus standby dari ECU, Kita cek ya, di sini untuk menyalanya kecil, harusnya menyala terang ya bila digunakan dengan tes PNDC. Ini kunci kontak dalam keadaan off. Dari untuk warna merah leres hitam, ini harus ada arus yang harus standby dari ECU. Kemudian di sampingnya ada warna hitam, jadi bila mana kunci kontak on, arus ini tersambung ke warna hitam, kemudian masuk ke ECU, ke relay kaki 4 dan relay kaki 5 ya, seperti itu. Jadi saya ulangi lagi, jadi untuk warna merah leres hitam ini harus standby. Ternyata pas saya cek menggunakan tes pen DC ya, jadi untuk tes pennya menyalanya kecil. Artinya untuk warna merah leres hitam ini dia tidak tersambung ya, jalur dari ECU. Apakah kabelnya putus? Nah, untuk yang sebelahnya kan warna hitam, bila mana kunci kontak kita on kan, jadi warna merah ini tersambung ke warna hitam. Warna hitam ini terhubung ke ECU, ke relay kaki 4 dan relay kaki 5. Oke, saya akan cek dulu ya untuk di bagian. Oke, sekarang saya akan buka dulu untuk sikringnya ya. Kita buka dulu untuk akinya. Saya akan lihat untuk di bagian sikring. Untuk di bagian bawah sikring ya teman-teman. Jadi untuk di bagian relay ini, di sini ada warna kuning. Warna kuning dia masuk ke ECU. Warna hitam nih, warna hitam yang relay ini dia masuk dari kunci kontak ya, masuk ke relay kaki 5. Di sini juga untuk relay kaki 4 ya. Di sini ada warna hitam, dia terhubung ke relay kaki 4 bercabang ya. Termasuk dia masuk ke ECU. Untuk warna merah ini dia masuk dari aki ya, kabel besar. Di sini bercabang. Kemudian yang untuk warna merah biru ini dari kiprok ya. Kemudian untuk warna hijau garis putih dia masuk ke ECU ya, masuk ke ECU seperti itu. Dan warna kuning ya, dia juga masuk ke ECU yang dari relay kaki 5 ya teman-teman. Kemudian untuk yang dari relay kaki 4, kan ada 2 nih kabel. Jadi yang kalau di sini dia tidak ada kabelnya, dia tidak tersambung.
Jadi dia masuknya ke sikring yang sebelah kanan. Bila mana relay dia bila mana kontak on, kabelnya terhubung semua, maka di sini untuk sikring menyala, artinya tersambung lah. Akan tetapi tadi pas saya kontakin on, dia tidak ada. Oke, sekarang kita cek di bagian ECU-nya. Saya akan cek di bagian, kita cabut dulu untuk relaynya. Di sini relay belum saya cek apakah relay ini hidup atau tidak. Saya akan buka dulu untuk soketnya. Teman-teman perhatikan ya, kita lihat jadi bil, coba cek resona. Jangan sampai ke senggol itu. Teman-teman perhatikan. Jadi untuk ECU ini di sini dia bekas ada solderan warna hijau leres hitam. Ini warna hijau ya, warna hijau pin nomor 1. Ini untuk yang disolder ini dia menuju ke sensor CKP, jadi masa sensor CKP. Tapi di sini bekasnya di solder, mungkin disambung, kurang tahu ya teman-teman. Jadi ini sambungannya bekasnya kemana, tapi setelah saya lihat di sini bekas solderan. Ini pin 1, jadi kabel ini, kabel masa, dia menuju ke sensor CKP, masa sensor CKP. Tahu ini bekasnya, saya juga kurang tahu. Jadi ini seperti ini, sudah seperti ini. Oke, saya akan buka dulu untuk di bagian ECU-nya dulu. Saya buka. Memang sedikit keras ya teman kalau buka ini. Oke, sekarang kita cek. Saya akan menggunakan multimeter. Kita cek di bagian arus yang masuk dari, kita cek dulu arus yang masuk dari sikring ya. Sikring di sini kan sikring 5 ampere ya, di sini teman-teman nih. Kita cek dari sikring yang di sini 5 ampere, dia menuju ke ECU. Jadi ECU harus ada arus dulu yang masuk melalui sikring 5 ampere. Kalau kita lihat di box sikring, di sini terbaca untuk baris yang pertama sikring 5 ampere ya teman-teman. Di sini ECU ya. Jadi dari sikring 5 ampere ini dia terhubung ke ECU ya teman-teman. Oke, sekarang saya akan cek. Jadi untuk teman-teman, untuk masalah kabel jangan disobek-sobek. Jadi kalau saya triknya seperti ini, menggunakan ini ya, jarum pentol seperti itu. Sekarang kita cek di bagian sikring yang 5 ampere yang tertera terbaca ECU yang warna hitam putih ya. Kalau kita lihat di sini warnanya keluaran ya, sorry bukan hitam putih ya, yang keluar dari ECU itu merah putih, merah leres putih. Nah, kita cari di soket ECU-nya merah leres putih ya. Jadi untuk jalur dari sikring 5 ampere yang ECU ya, dia pin ketiga ya. Kalau kita lihat di sini warnanya teman-teman. Sorry, pin ketiga. Sorry ya teman-teman,
berhubung malam, jadi pin ketiga. Jadi dihitung dari sini 1. Kita lampunya kita deketin dulu ya. Nah ya seperti ini teman-teman. Jadi pin ketiga ya dari sini 1 2 3 ini dari ECU nih. Nah sekarang saya akan menggunakan multimeter ya teman. Kita hidupkan buzzer-nya biar terdengar. Nah di sini kita cek ke sikring 5 ampere. Nah ya, artinya untuk arus yang masuk ke ECU dia terhubung ya teman-teman. Kemudian kita cek untuk di bagian relay yang warna kuning ya, warna kuning dulu. Dia warna kuning, kalau di skema dia warnanya pin 24 baris ketiga ya, 24 11 tambah 11 22 23 24 di sini ya teman-teman. Di sini ya warna kuning ya, coba kita lihat ya, nih benar ya, warna kuning pin nomor 24 yang masuk ke ini, ke relay yang warna kuning. Kita cek ya di sini, kita lihat ini ada warna kuning. Kita hubungkan, apakah buzzer berbunyi ya, kita sambung ya. Kemudian yang harus dari ECU sudah, yang warna kuning dari relay sudah. Kemudian kita cek yang dari relay juga, yang warna hijau leres putih. Kita cari hijau leres putih, dia di pin ya, dari pin 1 2 3 24 25 26 27 ya teman-teman. Kita cek 24 25 sorry 22 23 24 25 26 27 ya teman. Di sini kita cek coba. Untuk relay dia harus terhubung ya. Nah teman-teman dengarkan, untuk buzzer dia berbunyi, artinya untuk kabel yang ini terhubung. Kemudian kita cek untuk di bagian aki ya. Jadi kalau kita tadi cek dari sini, dia kan keluar arus, dia menyala untuk tes DC, artinya untuk jalur dari aki menuju sini ya, yang kabel merah besar dia terhubung. Biar yakin kita cek ya. Ya, kabel besar dari akik ya, yang terminal plus dia terhubung. Kemudian kita cek untuk di bagian yang warna hitam. Yang warna hitam dia masuk ke kunci kontak, dia terhubung ya dari kunci kontak ke relay kaki 5 dan kaki 4. Nah di sini kan ada relay kaki 4, di sini ada warna hitam. Kita hubungkan juga ke relay kaki 4 ya, artinya tekan terhubung ya. Kemudian kita tes dari kunci kontak, dulu. Nih yang warna hitam, teman-teman perhatikan. Di sini saya hubungkan ke warna hitam yang dari relay ya teman-teman nih, yang dari relay dari rumah sikring ya, warna hitam dia terhubung ya, warna hitam sini. Nah warna hitam sini juga selain terhubung ke relay kaki 4 dan kaki 5, dia juga terhubung ke ECU. Kita cari untuk ECU ya, dia di pin nomor 4. Hitung 1 2 3 4. Sini Bil, deketin Bil ya, di pin nomor 4 ya teman-teman. Yang dari kunci kontak dia masuk juga, selain ke relay dia juga masuk ke ECU ya. Oke, sekarang saya
saya akan tes yang dari relay terhubung, dari kaki 5 terhubung, dari relay kaki 4 terhubung. Nah, kemudian dari kunci kontak warna hitam terhubung juga ya teman-teman. Nah, tinggal satu yang tadi arus standby nya itu dia merah leres hitam, arus standby dari ECU. Kita cek yang menuju kiprok ya, merah hitam, dia pin 13 di sini teman-teman. Pin 13 dapetin bil, sorry, pin 13 ya. Ini baris ke ini 11 12 13, jadi baris kedua ya. Di baris kedua di sini, di baris kedua di sini. Nah, di sini kita lihat apakah benar warna merah leres hitam. Ya benar ya teman-teman, merah leres hitam di pin 13 dari baris pertama 11, kita hitung 12 13 ya. Baris kedua itu dihitung 1 2 ya, jadi 11 12 13 yang menuju ke kunci kontak yang warna merah leres hitamnya. Sekarang saya akan cek ke yang menuju kunci kontak. Nah, di sini tidak terhubung ya teman, di sini tidak terhubung. Warna merah leres hitam yang keluaran dari ECU yang harus standby, harusnya di sini dia terhubung. Nah, sekarang saya akan lihat dia putusnya di mana. Kita cari untuk kabelnya, kita cari ya teman-teman. Seperti ini. Apakah putusnya di mana? Di sini. Biasanya di sini karena jatuhnya air. Kita cek di bagian sini dulu. Sorry teman-teman, karena memang ini malam. Warna merah leres hitam yang keluaran ECU menuju kunci kontak. Di sini kita cari putusnya di mana. Nah, benar saja teman-teman. Biasanya di sini selalu putus karena di sini paling bawah tempat jatuhnya air. Jadi teman-teman kalau memang ngecek ada kabel yang putus, kita cari di bagian yang pas bawah, kabel bawah ya, yang jatuhnya air. Setelah saya tarik nih, perhatikan ya, setelah saya tarik nih dia berjamur, kabelnya rapuh. Coba kita cari untuk warna lain, takutnya dia putus juga. Tidak ada ya teman-teman, biar tidak kerjaan dua kali. Kita tarik-tarik, apakah kabel yang lain putus? Tidak ada ya teman, hanya warna merah. Memang ini harus yang harus standby, keluaran dari ECU masuk ke kunci kontak dia harus ada. Kita buka lagi. Nah ini ya teman, tuh putus kan. Nah saya akan tes dulu.
Sini lihat jamurnya pada hijau ya, tuh. Bekas kabar rapuh. Oke, sekarang saya akan ambil kabel dulu. Saya akan ambil kabel dulu ya, teman-teman. Stopin dulu. Ya. Nah, ini saya akan sambung dulu, teman-teman. Jadi ini hanya sementara, hanya tes dulu, nanti saya akan rapikan. Ini hati-hati karena di sini ada arus standby. Yang dari ecu jangan sampai kena body ya, jangan sampai kena body. Ini hanya ngetes ya, teman-teman. Nah, sekarang saya akan pasang. Ini dilihat ke atas bil. Untuk ecunya ya, saya akan pasang dulu. Saya akan pasang ecunya. Nanti untuk kabel yang warna hijau ya, yang dari CKP yang bekas disambung-sambung, tahu disambung kemana, ini saya akan rapikan nanti. Ini karena ini bekas dibawa ke bengkel lain katanya, di jumper seperti ini. Kemudian kita cek. Oke, sorry teman-teman, saya akan pasang dulu untuk relaynya. Bil sini bil, relay kita pasang, saya pasang dulu. Kemudian untuk baterainya ya, baterainya pasang dulu. Sorry teman-teman, karena memang ini malam, kalau memang kurang jelas. Buat aki mana bil tadi bil? Baut akinya jatuh kemana tadi bil? Baut aki Ini bukan tuh. terus iya, sini bil, deketin bil. Nah, pasang dulu. Tapi buat teman-teman nih, hati-hati untuk kabel ini ya, kita lepas dulu, kita sambung dulu akiknya. Jadi untuk ecu sudah saya sambung, maksudnya konektornya sudah saya masukkan. Nih di sini teman-teman, hati-hati. Di sini hati-hati ya.
kita cek dulu, kita lihat dulu sini apakah arus yang dari ECU yang masuk ke kunci kontak dia terhubung. Sebelum kita sambung, kita tes dulu di sini gunakan tes pen DC. Tes pen DC kita jepitkan biasa dimasak ya. Nih, ini kunci kontak belum on, ini ada arus ya teman. Tuh nyalanya terang kan, kalau tadi kan nyalanya gelap. Nah sekarang ini disambung nih, sambung, cuman hati-hati jangan sampai kena massa ya, hati-hati jangan sampai kabel ini kena massa. Ini arus standby dari ECU, ini hanya mencoba, jangan sampai teman-teman terkena bodi, hanya mencoba ya teman-teman ya. Kabelnya jangan sampai nempel ke bodi atau ke besi ya, ini karena memang hanya mencoba. Nanti saya akan rapikan, kemudian kita masukkan untuk soket kunci kontaknya, ya seperti ini. Oke, sekarang kita dengarkan untuk di relay ya. Nih dia berbunyi ya. Di sini juga setelah saya rasakan di sini bunyi tok ya teman-teman. Nih kontak sudah on ya teman-teman. Nih kemungkinan ini sikringnya nih udah terhubung ya. Ini kontak sudah on, di barisan sebelah kanan kontak sudah on, sikring juga terhubung ya. Tuh ini intinya sudah terhubung. Nih kita lihat, ayo biar ke atas biar. Nih ya kita ulangi ya. Tuh sudah nyala ya teman-teman, sudah nyala. Sekarang saya akan coba starter. Ya teman-teman, sudah nyala. Kita matikan. Nah di sini yang ini belum dirapikan ya teman-teman, jadi kabel ini belum dirapikan. Jadi untuk permasalahannya ada di kabel sini. Jadi yang di sana ternyata di jumper ya, yang di sini ya di ECU ini kabel massa yang dari sensor CKP di jumper tahu dihubungkan kemana. Ini bekas bengkel yang lain ya, kata yang punya motor, ini bekas bengkel yang lain. Jadi nanti saya akan rapikan, dan ini saya akan rapikan juga ya teman-teman. Jadi permasalahannya ada di kabel arus standby yang menuju kunci kontak, dia putus di sini seperti ini ya teman-teman. Mudah-mudahan penjelasan saya bisa dimengerti sama teman-teman ya. Oke ya teman-teman, mungkin cukup sampai di sini. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman. Tapi jangan lupa yang belum subscribe di channel ini, ayo subscribe, like, share, tekan tombol lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.